Shalom adik-adik, apa kabarnya pagi hari ini? Ajaib, dahsyat, luar biasa. Yes. Ketemu lagi nih sama Mas Yas, sama Koyoko ya. Dan juga hari ini ada Kohandi, ada Mbak Sandy. Sudah siap memuji Tuhan? Siap dong. Wah siap nih, Koyoko udah siap, Mas sudah siap. Pasti adik-adik di rumah juga udah siap ya Koyoko ya. Kita memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Yuk adik-adik semua siapkan hatinya, kita lipat tangan, tundukkan kepala. Kita mau naikkan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Kita naikkan pujian yang lebih sungguh lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Naikkan pujian ini kembali dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bapakku datang padamu, Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo adik-adik, kita katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Pagi hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau telah mempertemukan kembali kami sekalipun berada di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan, kami percaya sukacita Tuhan boleh kami rasakan. Dan kasih Tuhan boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, shalom lagi ya. Yuk coba, masih ingat gak kalau dibilang tepuk Yesus harus ngapain ya? Oke adik-adik ya. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Wah, masih hafal, masih ingat ya. Sekalipun berada di rumah kita masing-masing, tapi tetap harus semangat. Ya, koyoko ya. Masih siap memuji Tuhan? Ayo sekarang berdiri di tempatnya masing-masing. Kita nyanyinya sambil berdiri ya adik-adik. Dengan penuh semangat seperti kita beribadah waktu di gereja ya. Gak apa-apa walaupun di rumah, tapi tetap semangat. Kenakan pujian 70 kali 7 kali. Kasih itu memaafkan. Memaafkannya gini ya. Ikutin Masya sama Koyoko gerakannya. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya berapa? 3 kali. Iya. Bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. naikkan pujian ini lagi. Kasih itu maafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali. ya, bukan pula hanya 7 kali. tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Sekali lagi, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Yeay. Kasih Beri tepuk kemuliaan tangan buat Tuhan Tuhan. Yesus. Oke. Oke. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong. Yes, masih semangat gak? Masih. Kita sama-sama pada pagi hari ini mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan teman-teman juga mencintai sesamanya masing-masing. Dan teman-teman mencintai keluarga teman-teman dan juga cintai Tuhan Yesus. Kita akan satu pujian Yesus pokok. Oke, gerakannya nanti ikutin Masya sama Koyoko, oke? Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau.
tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Ya cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Haleluya. Yeay. Ya, adik-adik, tadi kita pertama udah belajar pada pagi hari ini menyanyikan lagu berterima kasih pada Tuhan, ya nggak Mas Yas? Betul. Terus tadi kita belajar juga memaafkan setiap kesalahan teman-teman kita. Kita juga belajar dan menyatakan pada pagi hari ini bahwa Tuhan Yesus cinta kita dan kita juga cinta sesama dan juga Tuhan Yesus. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, udah siap belum adik-adik? Sudah dong. Mas Yas, siap? Siap dong. Kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yuk adik-adik semuanya kita puncak pujian ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Kita angkat tangan kita yuk adik-adik. Yesus sayang padaku. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Benar Tuhan bahwa Engkau Yesus yang selalu sayang pada kami. Engkau selalu mencintai kami Tuhan dalam hidup ini. Saat ini ya Bapa, kami mau mendengar kabar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami duduk diam dalam hadirat Engkau dimanapun kami berada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Aduh, Mbak Sandy hari ini lagi sedih banget nih adik-adik. Sebenarnya Mbak Sandy hari ini sedang ada masalah. Mbak Sandy lagi sedih banget. Mbak Sandy harus cerita sama siapa ya? Di sebelah ada boneka nih. Tahu nggak? Mbak Sandy tuh lagi sedih banget tahu. Mbak Sandy lagi ada masalah. Kamu tahu nggak sih? Mbak Sandy tuh lagi kesel banget ya. Pertama, Mbak Sandy sekolah, terus nilainya jelek. Ya terus dimarah-marahin sama guru. Yang kedua, pas di rumah, dengerin. Pas di rumah Mbak Sandy kesel banget nih ya. Mama sama papa berantem terus. Terus yang ketiga, Mbak Sandy kesel banget karena semua teman-teman Mbak Sandy ninggalin Mbak Sandy. Kamu kok gak dengerin sih? Kamu diem aja. Adik-adik, masa bonekanya diem aja ya gak ngejawab? Kan Mbak Sandy lagi sedih banget. Ya udah deh, karena dia gak bisa cerita apa-apa, dia gak dengerin, Mbak Sandy mau cerita sama Rere aja. Bentar ya. Rere,
Mbak Sandy mau cerita deh. Mbak Sandy lagi sedih banget, Rere. Tahu nggak sih Rere, hari ini Mbak Sandy tuh ya udah mama papa marahin Mbak Sandy, terus nilai Mbak Sandy jelek. Rere jangan tidur aja, dengerin Mbak Sandy. Rere, dengerin Mbak Sandy lagi kena masalah nih. Kok Rere diem aja sih? Rere jawab dong. Adik-adik, masa si Rere nggak jawab apa-apa ya? Padahal kan Rere makhluk hidup, tapi kok dia diem aja ya? Ya udah deh. Ternyata Rere juga nggak ngedengerin teman-teman. Kenapa ya semuanya pada ninggalin Mbak Sandy? Di saat Mbak Sandy lagi sedih, di saat Mbak Sandy lagi putus asa. Kenapa sih gak ada yang di samping Mbak Sandy? Semuanya ninggalin Mbak Sandy semuanya. Ya sudah deh, kita mau baca firman Tuhan aja. Adik-adik yang di rumah sudah bisa baca, kita baca firman Tuhan ya. Kita buka yuk di dalam Kejadian pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-31a. Kejadian pasal 1 ayat 31a. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekali lagi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Wow, sungguh amat baik. Adik-adik, tadi baru awal firman Mbak Sandy udah nangis ya, karena Mbak Sandy lagi sedih banget. Tapi ketika Mbak Sandy cerita sama siapa ini? Si Yellow ya? Yellow, yaudah deh kita panggilnya Yellow aja karena warnanya kuning. Tapi Mbak Sandy cerita dia diem aja, gak ngejawab apa-apa. Terus Mbak Sandy tadi punya ide. Oh, karena dia gak hidup, kan si Rere hidup ya. Ya kan adik-adik tahu Rere kan yang ada di gereja. Ya Mbak Sandy cerita sama Rere, ternyata Rerenya cuma tidur, gak ngedengerin, dia diem aja. Padahal dia makhluk hidup ya, tapi kok diem aja? Oh adik-adik, Mbak Sandy baru ingat firman Tuhan. Ya ternyata di Kejadian 1, adik-adik baca di rumah, ada penciptaan ya, ada penciptaan dari terang, langit dan bumi beserta dengan semua isinya. Semua isinya itu ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada benda-benda penerang, ada alam semesta dan terutama kita manusia. Tapi ternyata ada perbedaannya loh adik-adik. Ada ciptaan Tuhan dan buatan manusia. Loh, kok ada bedanya ya? Emang ciptaan Tuhan apa aja? Adik-adik yang di rumah tahu gak ciptaan Tuhan apa aja? Kalau kita sekali dengar lagu ya, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Wah, pelangi itu ciptaan Tuhan. Terus apalagi ya ciptaan Tuhan, banyak banget ya adik-adik ya. Ternyata nih kalau si Yellow ini ciptaan Tuhan apa buatan manusia? Ayo adik-adik yang di rumah jawab, ayo yang pinter. Si Yellow ini ciptaan Tuhan atau buatan manusia? Dia gak ngerti apa-apa ya. Dia gak punya perasaan, dia tidak punya pikiran, dia tidak bisa bergerak seperti kita, dan dia tidak bisa menyembah Tuhan. Dia benda mati. Kalau adik-adik siapa di situ di rumahnya masing-masing punya boneka, suka peluk-peluk ya bonekanya ya, bonekanya lucu-lucu. Tapi apakah bonekanya bisa hidup? No, bonekanya tidak bisa hidup karena bonekanya benda mati. Yang menciptakan adalah siapa? Tuhan. Nah terus adik-adik siapa yang di rumahnya punya binatang peliharaan? Mungkin ada kucing, ada anjing, ada ikan, ada kura-kura, burung, dan lain sebagainya. Oh ketika memelihara, adik-adik suka ajak ngobrol ya. Kamu lapar ya? Aku kasih makan ya, gitu ya. Tapi binatangnya jawab gak? Tentu tidak. Binatangnya itu mau nurut, mau mengikuti kita kalau kita sayang sama binatangnya. Semuanya ini ciptaan Tuhan loh adik-adik. Makanya harus kita jaga, kita rawat dan kita pelihara. Nah adik-adik, di sini Mbak Sandy mau tanya sama adik-adik di rumah. Adik-adik, siapa di sini yang suka mengeluh, suka bersungut-sungut, suka marah terus? Nah adik-adik gak boleh marah terus ya, karena kita ini adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Kita ini dipelihara sama Tuhan loh. Nah adik-adik tahu ya kalau misalnya ayatnya yang ke-7,
Kita lihat ya ayat ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Wow, kita manusia berharga loh. Selain diciptakan sama Tuhan langsung dari tangannya, dibuat lalu dihembuskan nafas. Wah, dihembuskan napas dari Tuhan ya, luar biasa. Makanya adik-adik di rumah jangan sedih terus, jangan putus asa, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tapi baru-baru ini ada kejadian duka ya. Kalau adik-adik nonton di TV, ada pesawat jatuh ya. Nah, itu kuasa Tuhan ya, kita tetap harus mendekatkan diri kita sama Tuhan. Seluruh Indonesia berduka karena jatuhnya pesawat ya. Tidak ada yang hidup, semuanya meninggal, tapi kita hidup dan mati kita di tangannya Tuhan. Makanya adik-adik terus berdoa, terus bernyanyi, membaca Alkitab di rumah adik masing-masing ya. Nah, di sini Mbak Sandy mau kasih kuis ya. Di sini ada ciptaan Tuhan dan buatan manusia. Nanti adik-adik coba jawab ya. Di sini nanti ada gambarnya. Adik-adik harus bisa menjawab manakah ciptaan Tuhan dan manakah buatan manusia. Nah, yang pertama ya, gambar ini gambar 1, gambar gunung, dan gambar sebelah Mbak Sandy adalah gambar patung. Ya, gambar gunung dan gambar patung. Nah, Mbak Sandy tanya, di antara kedua gambar ini, manakah gambar yang diciptakan oleh Tuhan? Gunung atau patung? Ayo jawab dulu di rumah. Mbak Sandy tunggu ya. 1, 2, 3. Ayo ditunjuk. Ya, yang jawabannya betul ya. Ciptaan Tuhan adalah gunung. Yeay. Sekarang yang kedua, gambar rumah sama gambar bumi. Gambar rumah sama gambar bumi. Sekarang adik-adik jawab, manakah ciptaan Tuhan, rumah atau bumi? Ayo Mbak Sandy tunggu. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah bumi, ciptaan Tuhan. Ya, sekarang pertanyaan yang ketiga. Ada emas sama ada matahari. Ya, ada emas sama ada matahari. Manakah di antara gambar ini yang ciptaan Tuhan? Ayo. 1, 2, 3. Betul, yang jawabnya betul, matahari. Ya, matahari adalah ciptaan Tuhan. Pertanyaan yang keempat. Ada gambar kuda sama ada gambar pesawat. Manakah ciptaan Tuhan, kuda atau pesawat? 1, 2, 3. Ya betul, kuda. Kuda itu ciptaan Tuhan, pesawat itu buatan manusia. Gambar yang kelima, hutan atau mobil? Hutan atau mobil, manakah ciptaan Tuhan? Ayo. 1, 2, 3. Betul, yang jawab hutan. Hutan adalah ciptaan Tuhan. Selanjutnya pertanyaan terakhir yang keenam. Laut atau candi? Ayo, laut atau candi, manakah ciptaan Tuhan? 1, 2, 3. Yang jawabannya laut. Betul, laut adalah ciptaan Tuhan. Candi adalah buatan manusia. Nah, adik-adik, ternyata ciptaan Tuhan dan buatan manusia itu berbeda. Kalau buatan manusia itu dapat punah ya, dapat rusak. Tapi kalau ciptaan Tuhan itu tadi dalam firman Tuhan dibilang apa? Sungguh amat baik. Ciptaan Tuhan itu sungguh amat baik. Ya, sempurna karena Tuhan yang menciptakan. Tapi ternyata di dunia kita ini, di bumi kita ini sudah mulai hancur ya adik-adik ya. Ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa bumi, ya kan, ada tsunami dan lain sebagainya. Nah, sekarang Mbak Sini tanya nih ya, manakah bencana-bencana alam akibat perbuatan manusia? Ayo, siapa yang suka buang sampah sembarangan? Gak boleh ya, buang sampah di tempat sampah ya. Siapa yang suka cabut-cabut tanaman seenaknya aja, ya kan, di jalan lagi jalan-jalan sama temennya, ada bunga bagus, main cabut-cabut aja, boleh nggak? Nggak boleh ya. Kita harus merawat ciptaan Tuhan. Nah, ada pertanyaan lagi ya, manakah
dari semua bencana ini yang akibat perbuatan manusia. Nah, gambar yang pertama ada gambar banjir, lalu gambar yang kedua gambar tsunami. Manakah akibat perbuatan manusia bencananya ini terjadi, banjir atau tsunami? Ayo dijawab adik-adik, ditunjuk gambarnya. Ya, yang jawab banjir, betul ya. Perbuatan manusia loh banjir, karena apa? Buang sampah sembarangan, tidak pernah dibersihkan selokannya, ya, dan tidak menjaga lingkungan yang bersih. Ya, makanya lingkungannya jadi kotor, lalu banjir. Terus kita nyalahin Tuhan. Ih, Tuhan jahat ya, gara-gara Tuhan nih jadinya banjir. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kita harus bersyukur Tuhan kasih hujan. Ya, sekalipun hujan turun begitu lebat, tugas manusia adalah menjaga lingkungannya supaya tidak tergenang air. Nah, yang kedua, ya, bencana alam mana akibat perbuatan manusia? Yang pertama, gempa bumi. Yang kedua, tanah longsor. Tahu ya adik-adik, gempa bumi ya, kalau buminya bergetar gitu ya, terus rumah-rumah pada roboh ya. Lalu yang kedua itu tanah longsor. Ya, sekarang ada ya bencana tanah longsor ya di daerah Bandung ya. Adik-adik tahu ya, tanah longsor itu tanahnya semuanya turun ke bawah, menimpa rumah-rumah warga. Nah, manakah dari kedua gambar ini akibat perbuatan manusia? Ayo, gempa bumi apa tanah longsor? Yang jawab tanah longsor, betul ya, akibat perbuatan manusia. Manusia suka menebang pohon berlebihan. Menebang pohon boleh, tapi kalau berlebihan jadinya tanah longsor, tidak dijaga alamnya. Nah, makanya adik-adik di rumah harus menjaga alam semesta. Karena Tuhan tadi sudah bilang semuanya ini sungguh amat baik. Nah, kita tetap bersyukur ya adik-adik ya. Adik-adik yang ada di rumah berdoa buat Indonesia. Berdoa untuk negeri kita supaya tahun 2021 Tuhan memberkati negeri kita. Amin. Amin ya. Nah, satu pesan bahasa ini, jangan lupa berdoa. Jangan lupa baca Alkitab di rumah sama keluarga atau baca Alkitab sendiri. Yang ketiga, jangan lupa memuji Tuhan. Nah, ini aja firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan yang sesungguh baik. Yuk kita tutup Alkitab kita tundukkan kepala untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini yang mengajarkan kami bahwa semua ciptaan Tuhan sungguh amat baik. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang sia-sia, karena semua ciptaan Tuhan ini berharga buat kami manusia. Terima kasih ya Tuhan, biarlah tahun 2021 ini kami menjaga diri kami supaya kami tetap sehat, supaya kami tidak terpapar virus, supaya Indonesia kami boleh sembuh dari corona. Biar Tuhan juga memberkati negeri kami dalam bencana-bencana yang terjadi, tanah longsor, banjir, pesawat jatuh atau apapun Tuhan. Tuhan pulihkan negeri kami dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, terpujilah nama Engkau. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.